Seperti sel E. coli prokaryotik ini mereplikasikan dirinya sendiri dengan cepat dan efisien, bagian dari proses reproduksi aseksual adalah kemampuan sel untuk membuat salinan DNA yang identik sebelum pembelahan terjadi. Sel prokaryotik yang bereproduksi dengan pembelahan binar bergantung pada proses replikasi DNA yang cepat dan akurat. Untuk memastikan generasi sel yang akan datang akan menghasilkan instruksi genetik yang sama dengan sel induknya. Struktur DNA membantu dalam kecepatan dan ketepatan replikasi DNA beruntai ganda adalah polimer dari dua untai nukleotida yang berikatan hidrogen satu sama lain untuk membentuk rangkai ganda. Heliks nukleotida adalah molekul yang terdiri dari gula deoksiribosa, fosfat, dan salah satu dari 4 basa nitrogen tulang punggung fosfodiester bersikeras. Gula bergantian dengan gugus fosfat. Basa nitrogen termasuk sitosin, timin, adenin, dan guanin. Membentuk 3 ikatan hidrogen. Dengan guanin dan timin membentuk 2 ikatan hidrogen. Berikatan dengan disebut dengan pasangan basah komplementer heliks ganda akan memiliki satu untai yang berorientasi pada arah 5 ke arah 3. Primer relatif ini terhadap gugus hidroksil dari gula deoksiribosa dan untaian lainnya berorientasi pada 3' ke 5. Arah utama ini menunjukkan sifat antiparalel dari untaian DNA pasangan basa komplementer dalam struktur DNA yang memungkinkan replikasi dilakukan dengan cara semi-konservatif. Nah, setiap untaian molekul DNA ini digunakan sebagai template dalam pembuatan replikasi untai ganda. Baru dimulai dengan ganda DNA beruntai dipisahkan, dan setiap untaian asli yang disebut untai induk ini digunakan sebagai cetakan untuk pasangan basa pelengkap nukleotida untuk membuat 2 molekul baru. Replikasi DNA dimulai pada arah 5 ke arah 3, menambahkan nukleotida baru ke ujung prima 3. Replikasi untai DNA yang baru terbentuk akan dimulai pada area tertentu dari molekul yang disebut asal replikasi. Nah, asal replikasi ini menunjukkan area replikasi aktif yang disebut garpu replikasi. Untuk memahami bagaimana organisme eukariotik kompleks mereplikasi DNA, ilmuwan pertama kali mempelajari replikasi dalam prokariotik model seperti E. coli. Sejumlah enzim diperlukan untuk replikasi untuk melanjutkan setelah garpu replikasi didirikan. Heliks memisahkan helai heliks ganda dan protein pengikat beruntai tunggal menstabilkan daerah beruntai tunggal baru. DNA digunakan untuk memastikan ganda area beruntai ini di luar garpu replikasi tidak menjadi supercoil setelah garpu replikasi stabil. DNA polimerase ini kemudian akan mengkatalisis penambahan nukleotida baru ke untai anak yang sedang tumbuh. Protein lain seperti klem beta dan membantu menahan DNA polimerase di tempat pada untaian pendek DNA dari RNA yang disebut primer harus dipasangkan ke untai cetakan oleh enzim primase karena DNA polimerase ini tidak dapat mulai menambahkan nukleotida tanpa primer. Pada untaian induk berorientasi 3' ke 5 disebut sebagai untai terdepan. Nukleotida baru ditambahkan ke ujung 3' bergerak terus-menerus cabang replikasi yang meluas sintesis terputus terjadi pada untai induk yang berorientasi 5' ke 3'. Prima disebut ini lagging strand dan selesai dalam segmen Okazaki. Pada untai ini menggunakan primase untuk menambahkan primer di depan 5 ujung utama untai lagging DNA polimerase ketiga, kemudian menambahkan urutan pendek nukleotida fragmen Okazaki ke primer mengisi celah sebagai heliks dibuka sampai seluruh untai replikasi DNA polimerase 1 ini menggantikan primer RNA dengan nukleotida DNA dan DNA ligase.
digunakan untuk memastikan ikatan antara fragmen dan nukleotida yang diganti setelah untai terdepan dan tertinggal ini menyelesaikan replikasi mereka. Dua identik salinan molekul DNA menghasilkan proses replikasi DNA memungkinkan sel bakteri aktif membelah untuk memastikan semua sel anak memiliki instruksi genetik yang sama dengan sel induk, memungkinkan mereka berfungsi secara yang sama sehingga populasi bakteri dapat tumbuh, meningkatkan jumlah individu dalam sebuah koloni.